Itel resmi meluncurkan City200 smartphone baru yang disebut memiliki desain tipis serta tangguh. Itel City200 ditandangi dengan bodi yang lebih tipis namun memiliki ketahanan yang kuat. Pemirsa, Itel resmi meluncurkan City200 smartphone baru yang disebut memiliki desain tipis serta tangguh. Perangkat ini diarahkan untuk pengguna urban yang aktif dan membutuhkan perangkat harian yang handal di segala situasi. Itel resmi meluncurkan City200 smartphone baru yang disebut memiliki desain tipis serta tangguh. Itel City200 ditandangi dengan bodi yang lebih tipis namun memiliki ketahanan yang kuat. Menjadi pilihan bagi pengguna yang sering beraktivitas di luar ruang dan membutuhkan perangkat yang tahan guncangan serta goresan. Target Itel adalah pengguna di kota besar yang membutuhkan smartphone ringan, stylish, dan mampu menangani aktivitas sehari-hari, termasuk sosial media, navigasi, hiburan, dan komunikasi konstan. Perangkat ini dipasangkan spek yang memadai bagi kegunaan sehari-hari, termasuk layar yang nyaman, kamera yang cukup untuk foto dan video, serta baterai yang cukup agar tidak mudah habis selama aktivitas panjang. Durabilitas yang ditekankan juga termasuk kapasitas baterai yang mampu menjalankan aplikasi sepanjang hari, sehingga perangkat sangat relevan bagi pengguna yang sering bekerja di luar rumah dan dalam perjalanan. Itel memposisikan City200 sebagai smartphone dengan value yang kuat, kombinasi desain, fungsi, dan harga yang menarik bagi segmentasi pengguna urban yang menginginkan perangkat praktis dan terjangkau. Peluncuran Itel City200 menunjukkan tren bahwa smartphone di segmentasi menengah terus berinovasi untuk menangkap permintaan pengguna urban. Dengan desain tipis, durabilitas yang panjang, dan value yang kompetitif, perangkat ini diproyeksikan menjadi pilihan populer di kalangan pengguna yang mengutamakan mobilitas dan kinerja sehari-hari. Berbagi sumber, IDEX Channel. Masih bersama kami pemirsa, perusahaan layanan streaming Netflix membatalkan rencana akuisisi studio film Hollywood Warner Bros. Discovery. Ya, mundurnya Netflix menjadi puncak dari drama perebutan aset hiburan yang sangat sengit sejak Desember tahun lalu. Perusahaan layanan video streaming Netflix pekan lalu mengejutkan dunia hiburan karena memutuskan untuk tidak menaikkan tawarannya dalam upaya akuisisi studio film Warner Bros. Discovery. Hal itu membuka jalan bagi Paramount Skydance untuk memenangkan kepemilikan studio film-film Hollywood tersebut. Sebelumnya Netflix dan Warner Bros. Sempat merundingkan kesepakatan senilai hampir 83 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.391,5 triliun rupiah. Namun Paramount mengajukan penawaran yang jauh lebih tinggi, yakni sebesar 108 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.810,7 triliun rupiah untuk mengambil alih seluruh aset Warner Bros. Discovery termasuk saluran TV kabelnya. Mundurnya Netflix menjadi puncak dari drama perebutan aset hiburan yang sangat sengit sejak Desember tahun lalu, di mana kala itu Warner Bros. Discovery sebenarnya telah menyetujui kesepakatan awal dengan Netflix. Namun Paramount di bawah kepemilikan David Ellison datang melancarkan penawaran pengambil alihan paksa untuk menguasai seluruh entitas Warner Bros. Discovery dan bukan hanya sebagian asetnya. Setelah diwarnai rentetan penawaran yang bertubi-tubi hingga memicu gugatan hukum, Warner Bros. Akhirnya memberikan satu kesempatan terakhir bagi Paramount untuk mengajukan tawaran film dan terbaiknya. Berbagi sumber, IDEX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, produsen otomotif China Changan Automobile mengumumkan rencana produksi massal baterai solid state untuk kendaraan listrik mulai 2027. Ya, baterai baru ini diklaim mampu memberikan jarak tempuh lebih jauh hingga 1.500 km per isi daya dan meningkatkan responis energi. Produsen otomotif Cina Changan Automobile mengumumkan rencana produksi massal baterai solid state untuk kendaraan listrik mulai tahun 2027. Baterai solid state adalah teknologi baterai generasi baru yang menggunakan elektrit padat. Teknologi ini diklaim memberikan kapasitas energi lebih tinggi, keamanan yang lebih baik, dan umur pakai lebih panjang dibanding baterai lithium ion konvensional.
Perusahaan mengatakan dengan penggunaan baterai solid state, kendaraan listrik dapat menempuh jarak hingga 1.500 km sekali isi daya. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan rata-rata mobil listrik saat ini dan dinilai meningkatkan daya tarik pasar. Meski potensi besar, baterai solid state masih membutuhkan penyesuaian skala industrial. Chang'an menyasar produksi massal pada tahun 2027 setelah serangkai uji coba dan optimasi teknologi dengan mitra teknikalnya. Dengan baterai yang lebih ringan dan efisien, Chang'an menargetkan teknologi solid state untuk meningkatkan kompetitivitas produk listriknya. Langkah ini diharapkan mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di pasar domestik dan global. Beberapa pemain otomotif global juga sedang berupaya mengembangkan baterai solid state, menggambarkan pergantian generasi teknologi energi untuk mobil listrik. Peningkatan kapasitas dan keamanan menjadi fokus utama pengembangan. Rencana produksi massal baterai solid state oleh Chang'an menjadi langkah besar menuju kendaraan listrik yang lebih jauh, jarak tempuh lebih aman dan lebih efisien. Jika teknologi ini berhasil digunakan secara massal pada tahun 2027, ekosistem EV global diprediksi akan bertransformasi dengan baterai generasi baru yang menyokong kendaraan listrik masa depan. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Produsen otomotif asal Amerika Serikat, Ford Motor Company, mengumumkan penarikan atau recall sekitar 4,3 juta unit kendaraan di berbagai negara. Langkah ini dilakukan akibat masalah pada perangkat modul elektronik yang dinilai beresiko mengurangi keselamatan pengemudi dan penumpang. Produsen otomotif asal Amerika Serikat Ford Motor Company mengumumkan penarikan atau recall sekitar 4,3 juta unit kendaraan di berbagai negara. Ford menyatakan bahwa penarikan tersebut terkait perangkat modul elektronik yang bisa menjadi gangguan sehingga menyebabkan malfunction pada sistem kendaraan. Modul ini berperan dalam kinerja sensor dan sistem keselamatan yang kritis. Jumlah kendaraan diharuskan masuk ke dealer untuk pemeriksaan dan perbaikan diperkirakan menyentuh 4,3 juta unit, meliputi beberapa model populer dari Ford yang dipatok dalam beberapa tahun terakhir. Ford menegaskan bahwa pemilik kendaraan yang terdampak akan menerima layanan perbaikan dan pergantian modul secara gratis di jaringan dealer resmi. Program ini bertujuan untuk menangani isu keselamatan dengan cepat dan komprehensif. Pembaruan dan penanganan permodulan dalam kendaraan dilakukan sebagai bagian dari komitmen Ford untuk menjaga standar keselamatan. Pemilik diminta segera menghubungi dealer untuk penjadwalan servis. Recall massal seperti ini menunjukkan tekanan industri otomotif terhadap kualitas dan keselamatan produk. Produsen harus menyiapkan sistem pemantauan dan penanganan masalah teknologi yang memenuhi harapan konsumen dan regulator. Penarikan 4,3 juta unit kendaraan Ford menggarisbawahi betapa kritisnya keselamatan dan kualitas dalam industri otomotif. Dengan program recall dan perbaikan gratis, Ford menargetkan untuk meminimalisasi risiko dan memastikan kendaraan berfungsi sesuai standar keselamatan global untuk konsumen. Berbagai sumber, IDX Channel.